لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib di musola kita ini, musola Islahul Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita bisa dikumpulkan kembali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita senantiasa mengirimkan salawat kita dan taslim kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, para kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita ya, dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi lis-Sahratil Asyraf yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Bali hafizahullah taala, kitab yang membahas tentang seluk-beluk ilmu sihir dan pengobatannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian ilmu sihir. Ya, sihir itu secara bahasa, secara istilah syar'i sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa wasilah-wasilah yang digunakan atau ditempuh oleh tukang-tukang sihir untuk mendapatkan bantuan dari syaitan. Karena kita ketahui dalam kesimpulan definisi sihir yang kita sebutkan pekan lalu, ya, bahwasanya sihir itu adalah ittifaqu baina sahirin wa syaitanin, kesepakatan antara tukang sihir dengan syaitan-syaitan. Ala an yakuma as-sahiru bi fi'li ba'dil muharramati aw syirkiyat, di mana tukang sihir sepakat untuk melakukan perkara-perkara yang haram atau kesyirikan-kesyirikan fi muqabili musa'adis syaitan, di mana dengan perbuatan tersebut dia mendapatkan bantuan dari syaitan-syaitan lahu fima yatlubu minhu, dari apa yang mereka inginkan dari syaitan tersebut. Jadi tukang sihir ini bekerja sama dengan syaitan. Mereka membuat sebuah perjanjian, membuat sebuah kesepakatan bahwa mereka meminta bantuan kepada syaitan. Syaitan akan melakukan apa yang mereka inginkan dengan catatan mereka melakukan apa yang diminta oleh syaitan, yaitu melakukan berbagai keharaman dan juga perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Dan kita sudah menyebutkan beberapa wasilah-wasilah atau apa yang disepakati oleh tukang sihir untuk dilakukan agar mendapatkan bantuan dari syaitan. Ya, seperti misalnya kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya tukang sihir meletakkan mushaf Al-Qur'an di bawah telapak kakinya, di mana dengannya dia masuk ke dalam toilet. Ya, jadi dijadikan sendal toilet mushaf Al-Qur'an tersebut, ya, untuk masuk ke dalam toilet. Nah, ini tentu adalah suatu perbuatan keharaman yang sangat besar. Ya, kemudian di antaranya ada yang menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, di bawah telapak kakinya. Ya, ada yang menuliskan dengan kotoran-kotoran, ada yang menuliskan ayat Al-Qur'an dengan darah haid dan lain-lain. Kita sudah sebutkan pekan yang lalu, dan ada beberapa lagi yang akan kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Pada pekan yang lalu kita sudah menyebutkan 7 atau 8 dari wasilah-wasilah yang tukang sihir sebutkan, dan sekarang yang selanjutnya kata Syekh di sini, wa minhum
man ya'ti ummahu aw banatahu. Di antara mereka tukang-tukang sihir ini ada yang mendatangi atau mencampuri, ya, menggauli ibunya atau anak perempuannya. Ya, ini tentu keharaman yang sangat besar. Ya, mereka menzinahi ibunya atau anak perempuannya. Ya, melakukan hubungan incest, ya, hubungan sedara. Mereka melakukan hubungan yang dilarang dalam agama kita. Dan itu adalah salah satu wasilah yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir untuk mendapatkan bantuan syaitan, ya. Atau bahkan mungkin melakukan persinahan, ya. Melakukan persinahan dengan melakukan hubungan dengan orang-orang yang tidak halal bagi mereka, itu juga termasuk salah satu wasilah. Kita kenal di negeri kita ini ada satu tempat yang dijadikan tempat pesugihan, ya, terkenal di daerah Jawa itu pesugihan Gunung Kemungkus. Ya, di sana menurut cerita bahwa orang yang datang untuk melakukan pesugihan di sana diharuskan untuk melakukan hubungan intim dulu, ya, dengan orang yang bukan mahram mereka atau yang tidak halal bagi mereka, ya. Bahkan mereka lakukan di luar ruangan, di tempat terbuka dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk keharaman yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan syaitan. Kemudian yang selanjutnya, wa minhum man yaktubu tillasman bi alfadhin ghairi arabiyyatin tahmilu bil ma'ani kufriyah. Jadi di antara mereka ada yang menuliskan tillasman, ya, tolasim atau wafat raja-raja bi alfadhin ghairi arabiyyatin, dengan lafaz-lafaz selain bahasa Arab. Jadi menuliskan, ya, kata-kata, huruf-huruf, ya, atau tolasim biasanya berupa angka-angka atau berupa huruf-huruf yang terpisah dengan lafaz-lafaz yang selain daripada bahasa Arab, tahmilu ma'ani kufriyatan, yang di dalamnya mengandung makna-makna kekufuran, mengandung makna-makna kesyirikan, ya, mengandung makna-makna kekufuran. Dan ini juga banyak ditemukan di negeri kita. Ada tulisan-tulisan raja-raja, tolasim yang dipajang di rumah-rumah yang di dalamnya mengandung makna-makna kekufuran, ya. Akan tetapi mungkin orang yang memajang ini tidak tahu maknanya karena berbahasa Arab atau mungkin bahasa selain Arab, dan mereka tidak paham makna dari tulisan-tulisan tersebut. Hanya saja mungkin karena mereka ingin meyakini bahwa ini dapat memberikan manfaat bagi mereka atau menolak mudarat, maka mereka pajang, ya. Di antaranya sebagai contoh ada tulisan kaligrafi di mana di dalamnya termuat nama-nama asma Allah, asmaul husna, akan tetapi di dalamnya, di tengah-tengahnya ada tulisan kitmir, ya, kitmir. Dan menurut riwayat, kitmir ini adalah nama anjing dari Ashabul Kahfi, ya. Dan ini disandingkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bisa terjerumus dalam kekufuran karena menyandingkan nama Allah dengan nama anjing, ya. Ini suatu kekufuran, bahkan kesyirikan, ya. Bahkan tulisan kitmirnya dibuat besar-besar di tengah, kemudian asmaul husnanya kecil-kecil, ya, di sekelilingnya, seolah-olah asmaul husna ini mengerucut pada kitmir tadi, bukan pada lafaz Allah. Dan ini adalah sebuah perkara yang besar, dan mungkin masyarakat kita banyak yang tidak paham dengan ini. Mereka pajang saja karena di situ tulisannya ini bisa melancarkan rezeki, ini bisa menolak mudarat, menolak bala, bisa menjadi penjagaan dan lain-lain sebagainya. Nah, keterangannya seperti itu, ya. Jika keterangan seperti ini saja itu sudah cukup
sebagai jimat-jimat yang diharamkan dalam Islam, apalagi ketika maknanya mengandung kekufuran. Maka ini juga tidak boleh. Dan ini adalah salah satu wasilah dari tukang-tukang sihir untuk mendapatkan bantuan dari syaitan. Kemudian kata Syekh, wa min huna yatabayyanu lana anna al-jinniyya la yusa'idu as-sahira wa la yaqdumuhu illa bimuqabilin. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya jin-jin itu tidak akan membantu tukang-tukang sihir dan tidak akan mengabdi kepada mereka kecuali dengan kesepakatan tadi, kecuali dengan imbalan yang mereka minta dari tukang-tukang sihir berupa kekufuran dan juga kesyirikan. Ya. Dari sini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya tukang sihir itu adalah merupakan gembongnya kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan, bahkan keharaman-keharaman yang besar untuk mendapatkan bantuan syaitan-syaitan. Kemudian bahkan lebih dari itu lagi, barangkali ketika misalnya mereka sudah melakukan keharaman yang sangat besar, yang sudah sangat tinggi kesyirikan, akan tetapi mereka masih meminta lagi bantuan dari syaitan, meminta tambahan, maka mungkin syaitan-syaitan di sini akan meminta bantuan yang meminta imbalan yang lebih besar lagi, meminta imbalan yang lebih besar lagi dengan cara salah satunya adalah mengajak orang lain melakukan apa yang seperti apa yang dia lakukan. Ya, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tukang sihir adalah media yang digunakan oleh syaitan-syaitan untuk menyesatkan kaum muslimin, dan juga merupakan media yang digunakan untuk mendakwahkan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian wa kullama kana as-sahiru ashadda kufran kana asy-syaitanu aktsara ta'atan lahu. Ya, jadi di sini disebutkan kata Syekh, setiap kali tukang-tukang sihir tersebut menambah kekufuran, menambah perkara-perkara yang mereka lakukan dalam kekufuran itu, semakin besar kekufurannya, ya, karena syaitan aktsara ta'atan lahu, semakin taat syaitan-syaitan kepada dia. Jadi semakin syaitan itu, semakin tukang sihir itu menginginkan ketaatan dari syaitan, maka mereka akan melakukan kekufuran yang lebih besar lagi, lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Ya. Wa asra'u fi takfiri amrihi, dan syaitan-syaitan akan lebih cepat dalam mengabulkan perintahnya, menjalankan perintahnya. Wa idza qassara as-sahiru fi tanfidhi ma amarahu bihi syaitanu min umurin kufriyatin imtana'a asy-syaitanu 'anil khidmatihi wa asa amrahu. Dan apabila, kata beliau, wa idza qassara as-sahiru, apabila penyihir-penyihir itu kurang, ya, tidak begitu serius dalam melakukan apa yang diperintahkan, ya, atau apa yang diminta oleh syaitan-syaitan dari perkara-perkara kekufuran, ya, maka syaitan-syaitan akan menolak untuk berkhidmat kepadanya dan juga menentang perintahnya.